Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak solih dan solihah, sehat semua hari ini? Semoga kalian tetap dalam lindungan Allah, tetap jaga kesehatan, dan jangan kemana-mana, tetap di rumah aja ya. Anak solih dan solihah, mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa bertemu kembali. Semoga sebentar lagi kita bisa bertemu. Anak solih dan solihah, Buta tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada anak solih dan solihah yang sudah mau memberikan tugas yang terbaik di pekan yang lalu. Semoga ilmu yang sudah kalian dapatkan bisa kalian manfaatkan. Jika masih ada yang belum paham atau masih bingung, silakan anak solih dan solihah bisa menghubungi langsung ke Bu Lita. Bisa lewat WhatsApp, bisa lewat telepon, ataupun Instagram boleh. Oke, anak solih dan solihah, hari ini kita akan menyelesaikan materi di bab pertama tentang di bab pertama itu tentang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pekan lalu kita sudah membahas tentang hakikat Pancasila, ya, tentang hakikat Pancasila. Kita sudah belajar tentang pengertian Pancasila, fungsi Pancasila, proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian pekan yang kedua kita sudah membahas tentang arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, kali ini kita akan membahas tentang kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Kita langsung ke materinya. Pancasila merupakan pandangan hidup yang berakar dari kepribadian bangsa. Pancasila berperan sebagai pengatur sikap dan tingkah laku masyarakat Indonesia, baik dalam hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sesama manusia, tanah air dan bangsa, kekuasaan dan pemerintahan negara, maupun dengan negara sebagai satu kesatuan dalam rangka realisasi mensejahterakan kehidupan bangsa. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa dapat direalisasikan atau diwujudkan melalui nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Kita akan membahas tentang nilai-nilai dalam Pancasila yang dapat diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Tapi sebelumnya kita akan membahas tentang P4, yaitu pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila dinamakan Eka Prasetya Pancakarsa, yang diambil dari bahasa Sanskerta. Ada 4 kata. Kita akan bahas yang pertama, yaitu ada eka. Eka itu berarti satu atau tunggal. Kemudian ada prasetya. Prasetya itu artinya janji atau tekad. Kemudian suku kata yang ketiga adalah panca. Sudah tahu semua ya, panca berarti 5. Sedangkan yang terakhir yaitu karsa. Karsa berarti kehendak yang kuat. Jadi anak solih dan solihah, Eka Prasetya Pancakarsa dapat diartikan sebagai tekad yang tunggal untuk melaksanakan 5 kehendak dalam kelima sila dalam Pancasila. Itu tadi ya. Jadi kalau kita belajar tentang P4, maka nanti ada Eka Prasetya Pancakarsa. Kita masuk ke penerapan nilai-nilai dalam Pancasila yang dapat kita amalkan di kehidupan kita. Yang pertama adalah nilai ketuhanan Yang Maha Esa. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu bangsa Indonesia menyatakan kepercayaannya dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi bangsa Indonesia itu percaya bahwa kita memiliki Tuhan. Ya, jadi yang namanya ateis di Indonesia itu tidak ada, karena Indonesia sendiri di Pancasila itu mengakui adanya Tuhan, dan Tuhan yang Esa, Tuhan yang satu. Masih ingat ya, ada 6 agama yang diakui atau yang resmi yang ada di Indonesia. Semuanya mengakui adanya Tuhan. Kemudian yang kedua, manusia Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Jadi kita beragama dan kita percaya terhadap kepercayaan kita masing-masing. Misalkan kalau orang Nasrani percaya bahwa Tuhan mereka adalah
Nabi Isa, bukan Nabi Isa, Yesus gitu kan ya. Kemudian Buddha ada Siddhartha Gautama gitu kan. Dan kita sebagai seorang muslim, kita percaya bahwa kita adalah makhluk Allah. Kemudian yang ketiga, mengembangkan sikap menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dengan menganut kepercayaan yang berbeda-beda terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Anak solih dan solihah, kita harus menghormati penganut agama yang lain. Tapi dalam hal ibadah kita tidak boleh ada saling tidak enak gitu kan. Walaupun kita menghormati, tapi kita jangan sampai kemudian mengikuti. Misalkan contohnya, kita punya teman dekat, beliau atau dia beragama Nasrani. Nah, ketika tanggal 14 Februari gitu kan, dia merayakan hari Valentine. Nah, kita sebagai temannya, sebagai sahabatnya, kemudian ikut-ikutan beli coklat, kemudian ngasihkan ke dia gitu kan. Itu tidak boleh anak soleh solihah. Walaupun kita disuruh menghormati, tapi bukan berarti kemudian kita mengikuti. Paham ya, anak soleh dan solihah bisa membedakan mana menghormati, mana mengikuti. Kemudian yang keempat, membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi meskipun kita memiliki tetangga atau teman itu yang berbeda agamanya, kita harus hidup rukun. Kemudian yang kelima, agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah masalah yang menyangkut hubungan pribadi manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kita tidak boleh ikut campur. Tapi kalau kita sesama umat muslim, itu ada kewajiban untuk saling mengingatkan. Misalkan ada teman kita yang tidak sholat, kita maka harus mengingatkan, ayo kita sholat gitu kan ya, ayo kita infak, dan yang itu kita boleh gitu. Kalau sesama muslim ada kewajiban untuk bisa mengingatkan antara saudara satu dengan saudara yang lain. Kemudian yang keenam, mengembangkan sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Sedangkan yang terakhir, tidak melaksanakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Jadi kita tidak boleh memaksa orang lain untuk mengikuti agama kita, dan kita pun tidak boleh dipaksa untuk mengikuti agama orang lain. Semuanya berdasarkan atas kesadaran kita masing-masing. Kemudian yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama yaitu mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua, mengakui persamaan derajat, persamaan hak dan kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan yang lainnya. Yang ketiga, mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia. Mencintai di sini dalam artian kita mencintai sesama makhluk hidup ya, bukan kemudian Bulita mencintai si A, Bulita mencintai si B, kemudian ini gitu kan. Mencintai ini adalah dalam rangka untuk saling menyayangi gitu kan ya, anak soleh dan solihah. Bukan kemudian ada si Ahwat mencintai si Ikhwan belum nikah, itu nggak boleh. Karena saling mencintai di sini adalah untuk menemukan rasa sayang dan rasa rasa menjaga terhadap saudara kita yang lain. Kemudian yang keempat, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepo seliro. Tenggang rasa dan tepo seliro merupakan salah satu sikap karakteristik kepribadian dari bangsa Indonesia. Jadi kita sebagai warga Indonesia harus memiliki sikap ini, anak soleh dan solihah. Kemudian yang kelima, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Yang keenam, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang ketujuh, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Yang kedelapan, berani membela kebenaran dan keadilan. Yang kesembilan, bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Jadi ada rasa untuk saling membantu tadi ya. Kemudian yang terakhir, mengembangkan sikap menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Anak soleh dan solihah, perlu diingat bahwa sila kedua Pancasila secara jelas mengandung nilai kemanusiaan, keberadaban, kesetaraan, dan keselarasan.
Nilai kemanusiaan berarti sadar sikap dan perilaku sesuai dengan nilai-nilai moral dalam kehidupan bersama. Jadi kita harus memiliki moral yang baik, ya. Karena di sila yang kedua adalah di mana kita disuruh untuk memiliki nilai moral dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Sila ketiga Pancasila mengandung nilai persatuan dan kesatuan. Nilai persatuan dan kesatuan adalah keadaan yang menggambarkan masyarakat majemuk bangsa Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam komponen tetapi mampu membentuk suatu kesatuan yang utuh. Nah, kenapa di sila yang ketiga itu berlambangkan pohon beringin? Karena filosofinya pohon beringin merupakan salah satu pohon yang memiliki kekokohan. Jadi harapannya Indonesia dengan banyaknya keragaman budaya, kita akan tetap kokoh menjadi satu kesatuan NKRI. Nah, nilai-nilai yang ada dalam sila persatuan Indonesia yang pertama adalah mampu menempatkan persatuan, kesatuan, serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Intinya kita harus mengutamakan kepentingan umum ketimbang kepentingan pribadi. Yang kedua adalah sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa apabila diperlukan. Jadi apabila diperlukan ada catatannya. Jadi kalau misalkan tidak diperlukan juga jangan kemudian kita over gitu. Misalkan di Papua sedang ada perang saudara, kemudian kita yang bukan tentara, bukan TNI, tiba-tiba karena kita merasa ada persatuan dan kesatuan gitu kan, memiliki jiwa Pancasila, kita berangkat ke Irian Jaya, kemudian di sana kita ikutan perang, padahal tidak diperlukan, tidak disuruh gitu kan ya. Yang ada apa? Kita bisa mati di sana karena kita tidak memiliki keahlian gitu kan. Jadi kalau misalkan diperlukan, maka kita baru memberikan apa yang diperlukan oleh negara. Ini yang ketiga, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan, kebangsaan dan bertanah air Indonesia. Adakah anak solid dan solihin di sini yang tidak bangga menjadi warga negara Indonesia? Semoga semuanya bangga atas kebangsaan kita, yaitu warga negara Indonesia. Diwujudkan dengan apa? Banyak anak solid solihah, salah satunya yaitu dengan memakai produk-produk dalam negeri. Nah, anak solid dan solihah jangan bangga ketika kita menggunakan produk luar negeri. Wah, aku nih Bu pakai jam tangan merek Swiss gitu kan, asli impor dari Swiss gitu kan. Wah, padahal di sini banyak sekali merek-merek yang berasal dari produk-produk dalam negeri. Atau misalkan kita pakai sesuatu hal atau barang-barang yang berasal dari luar negeri, kemudian kita lebih bangga, maka di sini nilai persatuan Indonesianya Pancasila yang ada pada diri kita patut dipertanyakan. Ada juga kemudian salah satu cerminannya adalah ketika kita memiliki rasa cinta kepada tanah air, kita lebih suka mengunjungi wilayah Indonesia sendiri ketimbang luar negeri. Ya, kita Bulda sudah pernah membahas bahwa Indonesia itu banyak sekali pulaunya. Kalau kalian sehari mengunjungi satu pulau pun dalam waktu 10 tahun baru selesai gitu kan ya. Jadi silahkan kita sama-sama menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air. Kemudian yang keempat, mengembangkan rasa kebanggaan. Astagfirullahaladzim. Yang keempat sudah. Yang kelima, memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial. Kemudian yang keenam, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita ada saling menghormati karena banyaknya perbedaan. Kemudian yang terakhir, memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan. Nah, kemudian kita akan melanjutkan di nilai yang keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat Pancasila mengandung 3 nilai, yaitu kerakyatan, kebijaksanaan, dan mufakat. Nilai kerakyatan mengandung arti bahwa negara kesatuan Republik Indonesia menganut asas dari rakyat, oleh rakyat,
dan untuk rakyat atau yang sering kita sebut dengan demokrasi. Kemudian mufakat adalah suatu sikap terbuka untuk menghasilkan kesepakatan bersama secara musyawarah. Adapun kebijaksanaan adalah sikap yang menggambarkan hasil olah pikir dan olah rasa yang bersumber dari hati nurani yang bersendi pada kebenaran, keadilan, dan keutamaan. Nah, ini merupakan nilai-nilai yang terkandung dalam sila yang keempat Pancasila. Yang pertama, sebagai warga negara dan warga masyarakat, setiap manusia Indonesia mempunyai kedudukan, hak, dan kewajiban yang sama, yaitu untuk menjaga kesatuan NKRI. Yang kedua, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain. Yang ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima, menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil musyawarah. Jadi, meskipun hasil musyawarah itu bukan sesuatu hal yang kita usulkan, maka ketika sudah diputuskan, kita harus menghormati dan menjunjung tinggi hasil keputusan tersebut. Yang keenam, dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab, menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Walaupun bukan usulan dari kita, tapi ketika sudah diputuskan dalam musyawarah, maka kita harus bertanggung jawab untuk melaksanakannya. Kemudian yang ketujuh, di dalam masyarakat diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Yang kedelapan, musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Kesembilan, keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sedangkan yang terakhir, memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil yang dipercayai untuk melaksanakan permusyawaratan. Jadi kita punya memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil. Demokrasi kan seperti itu ya, walaupun kita memilih presiden langsung, tapi ada kalanya sesuatu hal itu kita memberikan wakil atau mandat terhadap perwakilan kita yang ada di parlemen. Nah, kita akan membahas tentang nilai sila yang terakhir, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai keadilan dan kesejahteraan. Nilai keadilan adalah suatu kondisi yang mampu menempatkan makhluk dengan segala permasalahannya sesuai hak dan kewajiban. Sedangkan kesejahteraan adalah kondisi yang menggambarkan terpenuhinya tuntutan kebutuhan manusia, baik kebutuhan lahiriah maupun batiniah. Gitu ya. Jadi sila yang kelima ada dua nilainya, yaitu nilai keadilan dan kesejahteraan. Sedangkan nilai-nilai yang tercermin dalam sila yang kelima adalah yang pertama, mengembangkan perbuatan yang luhur dan mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong royongan, mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain, suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri. Kemudian tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, tidak menggunakan hak milik itu ketika kita memiliki sesuatu ya, hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah. Kemudian tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama, dan yang terakhir, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Nah, selesai kita membahas tentang nilai-nilai yang ada pada sila dalam Pancasila. Nah, sedangkan yang akan kita bahas adalah yaitu pembiasaan atau pengamalan diri berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dalam berbagai aspek kehidupan. Nah, anak sholih dan sholihah,
eh, Pancasila sebagai dasar negara mengandung konsekuensi bahwa setiap aspek penyelenggaraan negara harus didasarkan pada Pancasila. Maksudnya bahwa setiap penyelenggaraan negara mulai dari pusat sampai daerah harus sesuai dan berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Setiap sikap dan tingkah laku para penyelenggara negara, penyelenggara pemerintah maupun warga negaranya harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Kita akan bahas satu persatu, yaitu dalam lingkungan hidup. Nah, jadi salah satu pembiasaan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita lewat, yang pertama adalah lewat lingkungan keluarga. Yang pertama yaitu berbakti kepada orang tua. Jelas ya. Kemudian orang tua menyayangi dan mendidik anak-anaknya. Jadi tugasnya orang tua adalah mendidik anaknya. Kewajiban orang tua adalah menyayangi anak-anaknya. Kemudian saling menghormati sesama anggota keluarga. Adik menghormati kakaknya, kakak menghormati orang tuanya, dan sebaliknya. Kemudian saling menyayangi dan melindungi anggota keluarga. Saling membantu sesama anggota keluarga, bersikap adil kepada semua anggota keluarga, kemudian mengerjakan tugas rumah bersama-sama, gitu kan ya. Hidup rukun, kemudian ada ikut bermusyawarah bersama anggota keluarga dengan menjunjung tinggi ya musyawarah mufakat untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di keluarga, kemudian selalu menjaga nama baik keluarga. Anak solih dan solihah, kita hidup di dunia ini bukan kemudian mementingkan diri kita sendiri. Kita harus bisa mengedepankan kepentingan orang lain, gitu kan, tapi bukan dalam hal ibadah. Diingat ya, bukan dalam hal ibadah. Kalau ibadah, maka kita harus menjadi orang yang paling individualis. Kalau misalkan waktunya sholat, gitu kan ya, kita harus mengedepankan diri kita sendiri karena itu hal ibadah. Tapi kalau misalkan selain ibadah, kita diwajibkan untuk mementingkan orang lain terlebih dahulu sebelum mementingkan diri kita sendiri. Nah, dalam keluarga kita diajarkan bahwa tadi ya, ketika kita hidup maka kita harus bersinggungan dengan orang lain. Maka jangan sampai kemudian kita berbuat sesuka hati. Kenapa? Ketika kita berbuat sesuka hati, maka ketika kita berbuat sesuatu hal yang buruk, bukan hanya saja kita yang mendapatkan nama yang tidak baik, tapi keluarga kita juga akan mendapatkan nama yang tidak baik. Oleh karena itu, kita memiliki kewajiban untuk selalu menjaga nama baik keluarga. Kemudian yang kedua adalah di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah juga merupakan tempat untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama yaitu menghormati teman yang berbeda agama. Alhamdulillah, kita dimudahkan sekali oleh Allah. Di sini kita tidak menemui atau tidak berjumpa dengan teman-teman yang berbeda agama. Jadi kita lebih gampang, gitu kan ya. Misalkan puasa, semuanya puasa. Ketika waktunya sholat, semuanya sholat. Kita dimudahkan untuk bisa menghormati orang lain, ya. Kemudian yang kedua, menjalankan perintah agama masing-masing, melakukan kewajiban sebagai seorang siswa. Kewajiban seorang siswa apa, anak soleh dan solihah? Belajar, mengerjakan tugas, menghormati guru, mendengarkan ketika guru sedang menjelaskan, gitu. Kemudian menolong teman yang sedang kesulitan belajar, tapi bukan dalam keadaan kalian sedang ujian. Kalau ujian, kalian tidak boleh menolong temannya walaupun temannya itu sedang kesulitan. Tapi di luar ujian, kalian boleh menolong teman kalian yang sedang merasa kesulitan belajar. Kemudian yang kelima, belajar dengan giat agar dapat membanggakan nama baik sekolah. Ya, jadi sebenarnya ini juga harus diluruskan bahwa ketika kalian belajar bukan hanya untuk mengembanggakan nama sekolah saja, tapi merupakan kewajiban kalian sebagai seorang makhluk hidup, gitu kan ya, sebagai hamba Allah. Itu harus ada tolabul ilmi. Bahkan kata Allah,
Allah akan meninggikan orang-orang yang mencari ilmu gitu kan. Jadi kita harus tadi mencari ilmu dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang keenam, menyelesaikan perdebatan dengan cara musyawarah, dengan cara yang baik. Kemudian tidak memaksakan kehendak dalam berdiskusi. Masih adakah anak soleh dan solehah yang sukanya kekeh sendirian? Semoga tidak ya, karena kita diperintah untuk bisa menghormati kehendak orang lain. Kemudian bergotong royong membersihkan lingkungan sekolah, insya Allah kita sudah bisa ya melakukannya walaupun belum rutin gitu kan ya. Dan terakhir, bersikap adil kepada teman, tidak pilih kasih. Oh si ini pintar, aku harus sering ngasih jajan. Oh yang ini bodoh, kemudian malas aku berteman dengan dia. Tidak boleh, kita harus adil terhadap teman kita dan tidak boleh pilih-pilih teman gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Yang pertama adalah mengedepankan musyawarah ketika mengambil setiap keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat. Jadi kepentingan yang dihasilkan akan berdampak baik bagi masyarakat masyarakat pada umumnya gitu. Jadi kita harus bermusyawarah. Kemudian yang kedua, dalam musyawarah tokoh masyarakat dapat memberikan contoh sikap demokratis dengan menanamkan sikap saling menghargai perbedaan dalam berpendapat, menyampaikan pendapat dengan cara-cara yang benar dan menghargai setiap keputusan musyawarah walaupun hasil keputusan musyawarah bukan usulan dari kita. Kemudian yang ketiga, mendorong sikap kekeluargaan melalui berbagai kegiatan seperti gotong royong, membantu tetangga yang sedang tertimpa musibah gitu kan ya. Kemudian tenggang rasa ketika ada saudara kita yang kesusahan gitu kan. Dan yang keempat, mendorong dan meningkatkan rasa cinta tanah air dengan kepedulian terhadap lingkungan, seperti melakukan gotong royong membersihkan lingkungan menjelang hari kemerdekaan atau hari raya Idul Fitri. Dan yang terakhir adalah lingkungan berbangsa dan bernegara, yaitu yang pertama, memberikan bantuan kepada korban bencana dalam berbagai bentuk, bisa lewat berupa uang, pakaian layak pakai, makanan, atau bantuan secara psikologis. Kemudian tidak membeda-bedakan suku, agama, adat, dan ras dalam pergaulan sehari-hari. Jadi ketika kita mau berteman, ditanya dulu, kamu sukunya apa, kamu adatnya apa, kamu agamanya apa. Enggak, kita tetap berteman dengan siapa saja. Kemudian yang ketiga, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Nah, anak soleh dan solihah ada yang masih ngapak-ngapak ngomongnya kalau di sekolahan, mulai dikurangi ya, karena kita harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan pemerintah melalui lembaga negara, contohnya yaitu pemilu. Jadi ketika ada pemilu, maka kita harus aktif, bisa menjadi panitia ataupun bisa menjadi peserta. Jangan kemudian biarinlah aku males, gak mau milih gitu kan, gak boleh. Kita harus aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan pemerintah. Kemudian mencintai produk-produk dalam negeri, mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, menjaga fasilitas umum, membayar pajak, turut serta menjaga keamanan dan ketentraman dalam masyarakat. Nah, anak solih dan solihah, insya Allah selesai materi kita di bab yang pertama. Insya Allah nanti kita lanjutkan ada soal. Sampai sini anak solih dan solihah ada yang mau ditanyakan? Ketika ada yang mau ditanyakan, silahkan kalian tulis, bisa di-share di grup atau japri ke Bulita. Semoga materi hari ini bermanfaat buat kita semua. Bulita akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.